Shalom teman-teman, maupun yang ada di sini atau di rumah yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya, sorry untuk ada kendala kita, jadi kita terlambat sekitar setengah jam lah ya. Sorry buat teman-teman yang udah nunggu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Teman-teman, mungkin selama ini teman-teman udah ada yang pernah merasakan rasa kasih sayang, maupun cinta. Tapi teman-teman, sekali lagi, mungkin teman-teman udah tahu juga kalau pernah mendengar ataupun mengutarakan cinta dengan setulus hati, tanpa pandang bulu, tanpa syarat, tanpa embel-embel. Tapi kadang mungkin gue juga pernah kali ya ke Tuhan ada syaratnya kadang. Misalnya ketika doa kita minta ini ono baru kita percaya.
Shalom teman-teman. Kalau yang di rumah bisa lihat mungkin di sini sepi banget, tapi nggak apa-apa. Tapi gue yakin tetap teman-teman yang di sini biarpun sepi, semangatnya tetap memuji Tuhan. Setuju nggak? Setuju. Oke. Gue berharap teman-teman yang di rumah juga bisa bersemangat untuk memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian, tiba saatnya. Boleh teman-teman yang ada di sini gue undang untuk bangkit berdiri. Bagi dia. Berikan tepuk tangan teman-teman untuk memuliakan nama Tuhan. Masih semangat boleh teman-teman yang di sini. Jiwanya masih jiwa untuk memuji Tuhan. Masih semangat teman-teman? Masih nggak nih? Yakin nggak? Masih nggak? Masih. Kayak kita nyanyikan lagu 3, Tuhan yang benar.
Udah capek belum? Udah ketawa ya? Capek gue suruh lanjut ya? Oke teman-teman, mulai silakan duduk. Ya teman-teman, sebelum mulai ibadah kita, hal yang akan disiarkan oleh Pak Abe ya, lewat Zoom ya teman-teman. Mungkin udah sedikit pengumuman kali ya untuk teman-teman yang transfer gitu. Bisa ditampilkan Kevin atau ya, jadi untuk persembahan masih tetap sama, main tiap minggu, bisa dilakukan ke rekeningnya ada di layar teman-teman atau bisa lewat QR. Udah canggih lah ya sekarang ya, bisa Dana, OVO, GoPay dan lain-lain. Terus mungkin untuk pada minggu depan, ntar teman-teman tetap pantengin di grup aja, mungkin ada perubahan entah lewat Zoom atau lewat YouTube. Oke, untuk paling itu aja. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, dan sudah ingin dibagikan sebenarnya sebelum nyanyikan lagu ini. Lagu ini selalu menjadi pengingat sama gue, teman-teman. Kasih ini kalau diartikan itu
Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, biarlah seperti pujian yang barusan kami nyanyikan, kiranya anugerah-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas kami, termasuk melayakkan kami untuk mendengar firman-Mu, membuat kami mengerti, dan juga memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, kiranya kemuliaan, keindahan, kemahakuasaan Allah tidak dihalangi oleh hamba-Mu ini. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu, anak-anak-Mu, baik yang hadir di gedung gereja ataupun yang di rumah masing-masing menggunakan Zoom meeting, kami bersedia untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan coba share screen saya. Apakah sudah bisa? Mungkin dari host-nya, tolong. Oke, baik. Tema kita hari ini adalah dinamit dalam keluarga. Ya, dinamit dalam keluarga. Nah, teman-teman, memang di beberapa waktu terakhir ini ada boy band yang sedang hits, dan salah satu lagu yang terkenal dari boy band ini adalah tentang dinamit ya. Life is dynamite. Hidup itu dinamit. Jadi di dalam lagu itu kalau saya mau coba mengerti, dinamit itu bercahaya, dinamit itu terang benderang, sehingga membawa keceriaan dan membuat ingin menari-nari. Life is dynamite, hidup itu dinamit. Ada terang benderang, ada kegembiraan, ada keceriaan, sehingga membuat orang ingin menari. Nah, tetapi teman-teman, biasanya dinamit itu bukan menggambarkan tentang terang benderang. Kalau terang benderang biasanya kembang api, meskipun mungkin bahan dasarnya ada kesamaannya. Tetapi bicara tentang dinamit itu bukan hanya terang benderangnya, tetapi ledakannya. Ledakan yang terjadi tiba-tiba akibat adanya sulutan api yang perlahan-lahan memakan sumbunya. Jadi sumbunya ini agak panjang begitu ya, dinyalakan oleh api, kemudian meledaklah dinamit itu. Jarang ya kita menemukan dinamit yang sumbunya sangat pendek, begitu dinyalakan langsung jeder meledak. Itu mungkin ada kaum tertentu yang dijuluki kaum sumbu pendek. Nah, artinya orang yang gampang marah, gampang meledak emosinya. Nah, jadi bicara tentang dinamit di sini, bicara tentang bagaimana di dalam keluarga itu ada dinamit atau ada kehancuran yang mungkin permulaannya itu terjadi perlahan-lahan. Tiba-tiba terjadi ledakan, padahal mungkin sulutan apinya sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Nah, misalnya seperti apa teman-teman? Nah, teman-teman pernah dengar kasus tentang seorang anak yang ingin membunuh ayahnya? Ya, biasanya ada dan pasti ada. Nah, apa yang muncul di pikiran teman-teman? Pertanyaan apa yang muncul ketika teman-teman mendengar berita tentang ini, ketika ada seorang anak yang ingin membunuh ayahnya, ingin melawan ayahnya, ingin mencelakakan ayahnya? Nah, mungkin macam-macam. Bisa jadi apakah si anak memang tukang berantem, atau mungkin papanya yang abusive, suka pukul, mungkin juga kata-katanya kasar dan seterusnya, sehingga anak ingin membunuhnya. Dan mungkin salah satu yang harus ditanyakan adalah kenapa ya kok anak ini pengen mencelakakan atau membunuh ayahnya. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab ada kasus yang serupa dengan itu, yaitu ketika ada seorang anak yang hendak menyingkirkan ayahnya. Siapa ini yang dimaksud? Nah, jadi di dalam kisah ini digambarkan tentang seorang anak bernama Absalom yang ingin menyingkirkan ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Nah, seperti apa dan mengapa dan apa yang kita bisa pelajari dari sini? Nah, ada beberapa ayat yang saya ajak kita untuk baca. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Tapi memang tidak seluruhnya saya akan bacakan kisah-kisahnya. 2 Samuel 14 ayat 32.
Jawab Absalom kepada Yoab, "Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu," di sini maksudnya Yoab, panglima Raja Daud, mengatakan, "Datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Geshur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah menghukum aku mati." Nah, jadi teman-teman dari sini Absalom sang pangeran memanggil Yoab, sang panglima kerajaan untuk menghadap sang raja. Sehingga Absalom bisa datang ke istana raja, menghadap raja. Dan kemudian Absalom bilang, "Nanti saya akan datang dan waktu saya datang saya akan bilang kepada papa saya ini, kalau memang saya salah, berani nggak papa bunuh saya?" Wah, teman-teman bayangin. Dia nantangin papanya untuk bunuh dia. Nah, nggak lama sesudah itu, ada peristiwa berikut. Oke, sebentar. Di dalam 2 Samuel 15 ayat yang kedua sampai 6, saya coba bacakan sepintas saja dari ayat 2 dan nanti langsung ke ayat 6. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai dan seterusnya, sampai akhirnya berbagai rekayasa dibuat. Langsung saya akan bacakan ayat 6. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan dengan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Jadi ketika ada orang-orang Israel yang datang untuk minta pertolongan, minta diadili perkaranya oleh Raja Daud, sudah dicegat terlebih dahulu oleh Absalom di pintu gerbang. Pintu gerbang di sini jangan bayangkan pintu gerbang sekolah yang isinya satpam, pengantar anak, tukang jualan. Tetapi kesamaannya adalah pintu gerbang itu pusat keramaian. Artinya kalau ada orang yang memimpin di pintu gerbang, itu berarti dia adalah punya posisi penting. Nah, jadi Absalom berada di tepi jalan yang menuju pintu gerbang untuk mencegat orang, untuk membuat opini publik bahwa raja itu tidak peduli sama perkara rakyat, saya yang peduli. Nah, itulah membuat akhirnya Absalom membuat strategi yang membuat rakyat mendukung dia. Sampai-sampai kalau nanti teman-teman kita akan melihat bagian berikutnya. Nah, di dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-10, dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan raja kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Nah, jadi teman-teman melalui setiap manuver yang dilakukan, pembentukan opini publik, pencurian perhatian, mencuri hati dari yang dilakukan Absalom kepada orang-orang Israel, singkat cerita membuat banyak orang tertarik dan mulai simpatik. Dan di bagian ini, Absalom memutuskan untuk memberontak terhadap ayahnya karena sudah punya dukungan banyak orang. Dia mengangkat diri sebagai raja dan termasuk dia menjadi raja di Hebron, dalam artian dia mencari tempat di mana di situ ada orang-orang yang pernah kecewa dengan raja, pernah kecewa dengan di dalam sejarah kerajaan Israel sebelumnya. Nah, jadi ini satu langkah strategis yang sangat-sangat jitu sekali untuk mengumpulkan massa. Jadi di bagian ini Absalom dengan jelas memberontak terhadap ayahnya, hendak melawan dan menyingkirkan ayahnya. Nah, ketika itu terjadi, ya kita bisa lihat bahwa dampaknya Daud sedih. Di dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-30, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, ada serombongan orang berjalan pergi dari kota Yerusalem, ibu kota negara kerajaan Israel waktu itu, karena Absalom menantang Daud. Daud pergi meninggalkan kerajaannya dan pergi mengasingkan diri bersama dengan pendukungnya sambil menangis. Dia sangat sedih sekali melihat dan mendengar bahwa anaknya memberontak terhadap dia, anaknya ingin menyingkirkan dia. Pertanyaannya, kenapa sih Absalom melakukan ulah seperti ini? Kenapa dia berulah seperti itu? Ingin menyingkirkan Daud dan dengan jitunya mengumpulkan massa sehingga dia punya banyak dukungan yang kuat untuk bisa kira-kira mampu menyingkirkan Daud, atau kalaupun perang,
punya kekuatan yang cukup bisa diandalkan untuk itu. Nah, kenapa Absalom bertingkah seperti ini? Nah, ini ibaratnya ledakan dari dinamit yang ada, tapi sumbu apinya itu terbakar kapan? Nah, kapan dibakarnya? Kenapa terbakar? Nah, pasti ada momennya. Nah, kita lihat seperti apa sih sikap Raja Daud? Nah, terhadap Absalom ya. Nah, yang pertama kita lihat Raja Daud tidak menghargai Absalom. Dia tidak menghormati, tidak menghargai anaknya. Dan kalau nanti teman-teman lihat, ada beberapa ayat yang saya akan tampilkan. Dikatakan begini, 2 Samuel 14 ayat 21. Sesudah itu berkatalah Raja kepada Yoab, baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Jadi Absalom dibilang, panggil tuh si anak muda Absalom. Gitulah kira-kira. Panggillah si kecil Absalom. Jadi orang muda itu maksudnya orang yang belum berpengalaman, orang yang belum dewasa, ya. Nah, kemudian 2 Samuel 18 ayat 29a. Lalu bertanyalah raja, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jadi raja nanya lagi, "Selamat nggak tuh si orang muda Absalom?" Nah, lanjut lagi di 2 Samuel 18 ayat 32. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jadi berkali-kali Daud memanggil anaknya itu Absalom si orang muda, Absalom si anak kecil, Absalom si orang yang belum berpengalaman. Jadi ada nuansa uh, tidak menghargai, tidak mengapresiasi, atau bahkan seperti sedang meremehkan dan bahkan seperti menganggap Absalom orang asing, bukan seperti anak lagi, menurut kalimat-kalimat ini. Nah, makanya teman-teman, kita melihat apalagi sikap Raja Daud terhadap Absalom. Nah, yang berikutnya adalah tidak mempedulikan Absalom. Kenapa? Karena di dalam 2 Samuel 14 ayat 24 misalnya, tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Jadi bayangkan seorang anak tidak diizinkan untuk berjumpa dengan ayahnya. Dan ayahnya sendiri yang bilang, jangan ketemu saya. Pergi sana, tinggal di rumahmu sendiri. Nggak usah ketemu saya. Kemudian, 2 Samuel 14 ayat 28. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja. Jadi teman-teman bayangkan 2 tahun Absalom tidak ketemu papanya. Bukan karena dia lagi kuliah di luar kota, bukan karena dia merantau cari kerjaan, tetapi karena memang tidak diizinkan oleh papanya. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Dan zaman itu tidak ada alat komunikasi apa-apa selain ya mungkin merpati pos. Tidak ada. Atau mungkin kurir yang dikirim naik kuda atau jalan kaki atau naik onta. Dan itu perjalanannya cukup jauh dan lama. Bukan seperti zaman sekarang, kita bisa tinggal kontak, telepon, ngechat, dan seterusnya. 2 tahun teman-teman, tidak ada kontak sama sekali, tidak ada relasi sama sekali. Nah teman-teman bisa bayangkan kalau engkau tidak ketemu orang tua, tidak ada kontak relasi sama sekali, seperti apa rasanya. Nah, yang berikutnya, hal yang membuat Absalom paling marah terhadap papanya dan ia ingin menyingkirkan papanya adalah karena hal ini. Dia tidak memberikan teladan, ketegasan sebagai orang tua. Kenapa? Karena ini, 2 Samuel 13 ayat 21, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Nah, perkara apa yang dimaksud? Di satu sisi kita melihat dalam kalimat ini, Daud sangat marah. Perkara apa? Nanti teman-teman kalau mau baca lebih rinci, itu ada di dalam pasal 13. Perkara pemerkosaan Tamar, adik Absalom, yang dilakukan oleh Amnon, saudara tirinya. Jadi mungkin ini pernah saya bahas di Gema juga ya. Dan ini dalam sudut pandang yang lain, dalam efek yang lain. Jadi Amnon ini adalah anak Daud juga, tetapi berasal dari ibu yang berbeda dengan Absalom plus Tamar. Jadi Amnon ini tertarik dengan Tamar. Tamar itu adik tirinya, kemudian diperkosa. Nah,
Ketika itu terjadi, Absalom tahu, tapi Absalom kemudian menyimpan perkara ini, dia tidak mau menjadikannya sebagai perkara yang memalukan di depan umum. Nah, di ayat 21 barusan dikatakan segala perkara itu didengar Raja Daud, dan dia sangat marah. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, apa yang dia lakukan sesudah itu? Kalau teman-teman mau baca lebih lanjut pasal 13, pasal 14, tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan oleh Daud terhadap Amnon. Jadi meskipun Amnon melakukan kesalahan besar, Amnon tidak dihukum oleh Daud. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Nah, kalau nanti teman-teman baca pasal 14, Amnon dibunuh oleh Absalom. Jadi ibaratnya ketika papanya nggak bertindak apa-apa, tidak ada pendisiplinan apa-apa dari papanya, Absalom yang bertindak. Dan bukan hanya dipukul, bukan hanya dicambuk atau apa, tapi dibunuh oleh Absalom. Nah, jadi teman-teman bisa dibayangkan bagaimana sebenarnya dinamit pemberontakan Absalom terhadap Daud ternyata karena kasus ini. Nah, pertanyaannya kenapa Daud tidak menghukum Amnon? Memang tidak ada keterangan yang lebih eksplisit atau tersurat ya di dalam perikop yang ada, tetapi Amnon ini adalah putra mahkota Daud. Jadi yang secara hierarki akan meneruskan tahtanya Daud secara manusiawi ya, bukan menurut pilihan Allah, menurut Raja Daud dan rakyat sebangsanya adalah Amnon. Nah, jadi karena Amnon itu putra mahkota, Daud sangat sayang, dia tidak berani untuk memberikan pendisiplinan kepada Amnon. Hal apa lagi yang membuat Daud tidak menghukum? Karena Daud pun pernah melakukan kesalahan yang serupa dengan Amnon. Ketika dia mengambil istri Uria untuk menjadi pasangannya, dizinahi, kemudian Urianya dibawa ke medan perang untuk dibuat rekayasa sehingga mati di dalam peperangan. Jadi ibaratnya apa teman-teman? Daud nggak punya power untuk menegur karena dia nggak menjadi teladan di dalam hal ini. Karena dia tidak menjadi teladan, dia tidak berani untuk mengatakan apa-apa. Dan yang lebih menyedihkan lagi teman-teman, terpikirkah teman-teman untuk mencari tahu nama Absalom? Nah, kata Absalom di sini teman-teman adalah berasal dari kata yang biasa kita suka ucapkan kalau kita mau ibadah. Shalom. Nah, ab itu maksudnya abba, artinya bapak. Nah, Absalom arti katanya adalah my father is peace. Ayah saya adalah damai. Ayah saya adalah kedamaian. Jadi Absalom punya harapan. Kenapa kamu kasih nama saya Absalom? Artinya kamu, Papa, mengharapkan agar kamu menjadi kedamaian buat saya. Kamu yang memberikan kedamaian buat saya. Kalau ada kamu, saya damai. Nah, kenyataannya Absalom tidak damai berhubung apa? Nah, teman-teman, ini satu prinsip juga bahwa kita harus bedakan antara ketiadaan konflik dengan kedamaian. Kenapa? Karena ketiadaan konflik belum tentu damai. Kita nggak berantem, kita nggak saling ngata-ngatain, nggak saling ngebully, tapi apakah kita berdamai? Belum tentu. Bisa jadi kita di dalam hati kita nggak damai. Kita benci, kita pengen nyerang, kita pengen celakakan, kita menghina, kita pengen merendahkan orang tertentu tersebut. Nah, salah satu yang membuat kita bisa membedakan antara ketiadaan konflik dengan damai adalah damai bisa terjadi kalau ada apa? Kalau ada keadilan. Kalau nggak ada keadilan, nggak mungkin ada kedamaian. Yang ada ketiadaan konflik. Atau kalau nggak ada keadilan, yang ada kedamaian dipaksakan. Seperti halnya zaman perjanjian baru ketika kerajaan Kaisar Agustus yang berkuasa. Pax Romana, kedamaian versi kerajaan atau kekaisaran Roma melalui kekerasan. Nah, Absalom punya harapan bahwa sebagaimana nama saya menggambarkan bahwa papa saya yang menghadirkan kedamaian di dalam keluarga, maka itu juga yang saya ingin alami di dalam keluarga. Ada kedamaian karena papa saya itu baik, papa saya itu disiplin, papa saya itu adil. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena kasus ini, karena Daud yang tidak bertindak apa-apa, hanya marah saja,
tanpa ada tindakan apa-apa, Absalom kecewa. Dan teman-teman, ini satu rumusan matematis yang unik ya, meskipun tidak ada dalam pelajaran ataupun kuliah matematik, bahwa kenapa kita kecewa? Seperti apakah kekecewaan itu? Nah, ini rumusan sederhananya. Kekecewaan, disappointment, adalah expectation divided to reality. Jadi, kita itu kecewa ketika ekspektasi atau harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Semakin beda antara harapan dengan kenyataan, maka disappointment, kekecewaan semakin besar. Nah, teman-teman, inilah mungkin juga yang menjadi rumusan matematis di dalam keluarga kita mungkin ya. Mungkin kita sering kecewa sama orang tua, sama kakak dan adik, atau mungkin sama teman-teman. Karena apa? Harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kita berharap orang itu seperti apa, kenyataannya berbeda total. Kita kecewa. Nah, kekecewaan ini bisa diekspresikan dengan macam-macam. Dan salah satunya seperti halnya Absalom adalah ingin menyingkirkan papanya. Nah, pertanyaannya apakah memang Daud layak untuk dibenci oleh Absalom? Apakah Daud pantas untuk dibenci oleh anaknya ini? Nah, ketika terjadi peperangan antara pihak pendukung Daud dengan rakyat yang mendukung Absalom, singkat cerita, pendukung Absalom kalah karena kurang pengalaman, berhubung Raja Daud dengan pendukungnya itu sudah sangat berpengalaman sekali, baik secara fisik dalam hal keterampilan berperang maupun secara mental. Dan akhirnya Absalom kalah. Dan ketika Absalom kalah, nanti kalau teman-teman mau baca di dalam 2 Samuel 18, dia melarikan diri menggunakan bagal kerajaan. Bagal itu kayak semacam keledai. Nah, ketika dia melarikan diri dengan keledai ini atau bagal ini, rambutnya nyangkut di dahan pohon karena rambutnya cukup tebal. Nah, karena nyangkut dan nggak bisa lepas, dia terperangkap dan kemudian akhirnya dia ditangkap dan dibunuh oleh prajurit-prajurit dan panglimanya Daud sehingga akhirnya mati. Nah, ketika kemudian Absalom mati dan berita ini disampaikan kepada Raja Daud, kita lihat responnya. 2 Samuel 18 ayat 33. Maka terkejutlah raja dengan sedih. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang. Bayangkan, ke pintu gerbang artinya tempat yang ramai. Tempat keramaian, orang lagi berjualan, orang lagi bercengkerama, orang hendak mengajukan perkara. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom. Anakku, anakku. Nah, teman-teman bayangkan. Tadi di awal, Daud bilang Absalom itu orang muda. Absalom si orang muda itu. Absalom si anak muda yang masih kecil, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya pengalaman. Setelah mati, kita lihat sampai berkali-kali Daud mengatakan, anakku, anakku, anakku Absalom, anakku, anakku. Nah, teman-teman, ini satu kejadian yang sangat-sangat miris. Daud baru memanggil Absalom dengan sebutan anaknya ketika Absalom sudah mati. Absalom udah nggak dengar lagi kata-kata ini. Yang Absalom ingat hanyalah dia disebut oleh papanya si anak muda, si anak yang remeh, yang nggak punya pengalaman. Setelah mati, apa artinya ungkapan-ungkapan seperti ini, tangisan seperti ini? Nah, ini bisa berlaku ganda, teman-teman. Baik antara orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Tetapi salah satu hal yang menarik yang saya dapat dari sebuah lagu, ya, yang dinyanyikan oleh Kigo atau Kaigo dengan One Republic, judulnya Lose Somebody, dikatakan, sometimes you gotta lose somebody
just to find you really love, terus gitu ya. Sometimes you got to lose somebody just to find that you really love someone. Bahwa jangan-jangan kita harus kehilangan seseorang hanya untuk kita tahu bahwa ternyata kita sayang sama dia. Tapi ini satu hal yang sebenarnya jangan terjadi ya, bahwa kita baru sadar kita sayang ketika kita kehilangan. Nah, pertanyaan teman-teman, ketika teman-teman mungkin ada kebencian, kepahitan, kekecewaan dengan orang tertentu dan berharap tidak ada orang itu dalam hidup teman-teman, apakah teman-teman jangan-jangan satu saat nanti malah menyesal? Nah, kenapa? Karena begini, kita berpikir bahwa lawannya sayang adalah benci. Tapi bukan, teman-teman. Lawannya benci itu bukan sayang. Lawannya sayang itu bukan benci. Satu saat saya akan bahas ya, apa lawannya dari sayang. Nah, kenapa? Karena begini, seorang yang benci itu, di balik perasaan itu ada rasa ingin disayangi dan menyayangi. Tetapi karena kecewa, berubahlah itu atau bergeserlah itu menjadi kebencian. Sehingga ada satu kata-kata yang saya sempat dapat dari dosen saya di STTRI, kira-kira begini kata-katanya. Hanya orang yang membenci begitu dalam, yang dapat mengasihi begitu dalam. Jadi ketika engkau sempat membenci seseorang, untuk kau bisa mengasihi dia, artinya kamu punya kasih yang sangat dalam terhadap dia. Nah, teman-teman, apa rahasianya nih? Ketika kita kecewa dengan orang lain, ketika kita mungkin kecewa dengan keluarga, kecewa dengan orang tua, dengan papa atau mama, kita bisa dari awalnya membenci untuk kemudian mengasihi. Dengan tips and trick, petunjuk, nasihat psikologis tidak akan mungkin. Kita hanya bisa mengubah, bergeser, menyingkapkan dari kebencian kepada kasih hanya ketika kita mengalami kasih dan pengampunan di dalam Kristus. Itulah kenapa Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi rahasianya untuk kita bisa di tengah-tengah kekecewaan yang membuat kita membenci keluarga kita atau orang tua kita, kita kemudian bisa mengasihi mereka, mengampuni mereka, menerima mereka adalah Kristus. Ketika kita menghayati, ketika kita mengingat, mengimani, meyakini bahwa Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita, Kristus menerima kita apa adanya, Kristus mengerti kita dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita, Dia tidak menolak kita, tidak membenci kita karena dosa-dosa kita, melainkan Dia bahkan mati di kayu salib buat kita. Itu akan menolong kita untuk mengalami pemulihan dan bisa kemudian membandingkan bahwa kalau saya kecewa dengan orang lain, dengan orang tua saya, sebenarnya Allah lebih pantas untuk kecewa luar biasa terhadap saya. Karena kekecewaan saya terhadap orang lain tidak sebesar, separah, seburuk kekecewaan yang saya lakukan, berikan kepada Allah saya. Jadi teman-teman, melalui firman Tuhan pada hari ini, kalau seandainya engkau mengalami kekecewaan di dalam keluarga, kiranya kekecewaan itu tidak menjadi dinamit yang akan menghancurkan keluargamu, relasi yang rusak, konflik emosi, kamu dingin terhadap orang tua dan kakak adik, atau mungkin kamu menjadi orang yang mudah marah kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluargamu sekalipun. Maukah engkau untuk mengalami pengampunan, penerimaan, cinta kasih Tuhan, sehingga engkau bisa keluar dari kekecewaan terhadap orang tua dan mulai mengasihi mereka. Nah, sebagai penutup, teman-teman, ada satu lagu ini lagu pop kontemporer yang duniawi ya, maksudnya bukan lagu Kristen. Lagu ini mengisahkan tentang seorang yang dalam konteks ini rumah tangga ya, konteks pasangan, bagaimana ketika
pasangan ini di tempat tidur, yang satu sudah tidur, yang satu belum, dan kemudian yang masih terbangun ini mau belajar untuk mengasihi karena dia pernah kehilangan orang terkasih sebelumnya, sehingga dia tidak ingin orang yang berikut yang sudah ada dalam hidupnya tidak mengetahui bahwa dia dikasihi oleh si orang ini. Judul lagunya adalah If Tomorrow Never Comes. Lagu ini memang dinyanyikan oleh beberapa pemusik vokalis, Ronan Keating ataupun juga penyanyi country, tetapi saya akan putarkan lagu dari versi Lucy. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, will she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day? 'Cause she's my only one. If my time on earth were through, I say my space this world without me. So love I gave her in the past, gonna be enough to last if tomorrow never comes. 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself to say each day how much she means to me. And avoid that circumstance, but there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, will she know how much I love? Will she know how much I loved her? Show her every day, she's my only one. If my time will never through, my space this world without me. So love I gave her in the past, gonna be enough to last if tomorrow never comes. So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes.
kita akan menutup renungan dan juga ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah pada hari ini ketika kami memasuki bulan keluarga, ketika di gereja kami bulan ini adalah temanya tentang bulan keluarga, khususnya juga akan kami peringati Hari Ayah di minggu depan. Kiranya seperti khotbah hari ini, renungan hari ini, kami belajar untuk mengatasi kekecewaan dengan pengampunan penerimaan dari Kristus. Sehingga ketika kami kecewa, dan itu satu hal yang pasti akan terjadi, cepat atau lambat, jarang ataupun sering. Tetapi kiranya cinta kasih Kristus, pengampunan dan penerimaannya terus-menerus mengubahkan kami, terus-menerus mengobati kami, terus-menerus membentuk kami, bahkan membuat kami bisa mengasihi orang yang mengecewakan kami, termasuk juga mungkin ayah kami, ibu kami, kakak dan adik kami. Ini bukan satu hal yang mudah ketika kami mungkin berhadapan dengan orang tua atau anggota keluarga yang mungkin unlovable, sulit sekali untuk dikasihi dengan temperamennya, dengan kelakuannya, dengan tutur katanya. Tetapi belajarlah kami, tolong kami untuk belajar untuk menyadari jangan-jangan mungkin di balik perkataan, perilaku yang seperti itu, mungkin mereka juga sedang bergumul dengan permasalahan di dalam diri mereka. Sehingga kami hanya mendapatkan sebuah ekspresi, dinamit yang berupa kekesalan, kata-kata kasar, atau tindakan perlakuan atau aktivitas fisik yang sangat menyakiti. Ya Bapa, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, jangan sampai kami menyesal ketika kehilangan, karena kami baru sadar kami menyayangi setelah kami kehilangan. Dan tolong kami, kalau mungkin saat ini ada orang-orang tertentu, mungkin itu anggota keluarga kami yang namanya muncul di dalam pikiran kami, biarlah kami mau mengasihi mereka, menyayangi mereka, menunjukkan bahwa kami mengasihi mereka, karena mungkin tidak ada hari esok untuk kami menunjukkannya kepada mereka. Inilah doa kami. Kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini, meskipun ada berbagai kendala sebelumnya sehingga ibadah pada hari ini terlambat dimulai. Tetapi terima kasih Tuhan menolong, Tuhan memimpin, sehingga kami masih tetap bisa mengadakan ibadah Gema pada hari ini. Kami berdoa untuk beberapa pokok doa, menyerahkan untuk setiap kami, anak-anak Gema yang sekolah, yang akan masuk ke dalam jenjang yang berikut, termasuk juga yang dari sekolah ke kuliah, ataupun yang kuliah kepada pekerjaan. Biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan pimpin, sehingga kami bisa mempersiapkan diri melalui studi yang kami tempuh. Tuhan beri kami hikmat bijaksana di dalam memilih tempat sekolah ataupun tempat kuliah yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang bekerja, Tuhan yang berikan semangat, sukacita, kesungguhan, profesionalitas, dan buat rekan-rekan yang harus bekerja ke kantor, mohon Tuhan juga berikan perlindungan ekstra, Engkau yang jaga kesehatan mereka di tengah-tengah rentannya kami terkena virus corona, bahkan ada orang yang sudah divaksin 2 kali pun masih bisa terkena virus corona. Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami, dan tolong kami juga bertanggung jawab dengan kesehatan kami. Kami menyerahkan juga setiap keluarga kami, mungkin ada di antara kami yang bergumul dengan keuangan, papa mama kami mengalami kesulitan dalam bekerja, biarlah Tuhan yang hibur, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang memberikan ketabahan dan juga pengharapan dan jalan keluar, sehingga kami bisa tetap mengalami pemeliharaan Tuhan dan bisa kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh Gema, biarlah Tuhan yang berkenan pakai dan berkati, sehingga setiap orang yang mengikutinya bisa mengalami pertumbuhan rohani, semakin mencintai Tuhan, dan hidupnya semakin dibawa untuk berdampak bagi sesama. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan yang topang pelihara, Tuhan yang berikan kuasa untuk melalui pelayanannya, baik pelayanan mimbar, ibadah, maupun juga pelayanan perhatian, pendampingan, penggembalaan, Tuhan yang pakai sehingga melaluinya jemaat juga bisa mengalami kehadiran Tuhan, pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga untuk bangsa dan negara kami bersyukur untuk sosialisasi untuk vaksinasi kepada masyarakat diresponi dengan baik oleh beberapa orang. Biarlah Tuhan yang berkenan memakai ini, keputusan ini, sehingga
lebih banyak orang yang lebih imun terhadap virus corona, sehingga kegiatan sehari-hari dan perekonomian bangsa mulai bisa dipulihkan kembali, sehingga kami juga bisa tetap mengalami kesejahteraan. Dan kami menyerahkan setiap keputusan pemerintah, termasuk juga mungkin ada pandangan-pandangan miring terhadapnya. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, sehingga kalau memang pendapat-pendapat miring ini adalah koreksi yang positif untuk membangun, biarlah Tuhan yang berikan hati yang terbuka kepada pemerintah. Tetapi kalau ada kaum-kaum oportunis, orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah, karena memang mereka orang-orang yang ingin mengacaukan keamanan, berusaha untuk mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, biarlah Tuhan yang halangi, Tuhan yang pakai aparat keamanan, bahkan mungkin juga badan intel untuk bisa menelusuri dan mengantisipasi setiap tindakan-tindakan yang bisa memicu kepada kekacauan dan kerusuhan. Bapak, inilah doa kami menyerahkan diri kami, menyerahkan ibadah kami, gereja kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang kami bisa ikuti pada pagi hingga siang hari ini. Kami sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain, karena itu satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kepada Jojo. Teman-teman. Nah, ya, terima kasih Pak Abe untuk pemberitaan firman-Nya kali ini. Tadi udah tutup juga. Oke, untuk teman-teman yang ada di sini dan yang ada di rumah, ada berapa orang sih? 9 orang ya? 10 orang ya? Ya, tetap kita minggu depan kita tetap ikut ibadah lagi. Untuk sekarang boleh mengambil waktu teduh. Kita udah selesai. Happy Sunday teman-teman.